Selamat siang, perkenalkan nama saya Melania Alfrida Lamobelen, biasa dipanggil Melan, NIM 2003010057. Saya akan menampilkan video UTS teori pembangunan mengenai teori sistem dunia. Pengertian pembangunan. Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan dilihat dari berbagai dimensi kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan dalam perkembangannya muncul sebagai politis bahkan ideologis. Menurut Gianjar Kartasasmita tahun 1994 mendefinisikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. B. Teori pembangunan. Teori pembangunan adalah kumpulan teori tentang bagaimana perubahan yang diinginkan dalam masyarakat dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. A. Perkembangan teori pembangunan sebelum kemerdekaan. Teori modernisasi untuk merubah cara produksi masyarakat berkembang sesungguhnya adalah usaha merubah cara produksi prakapitalis ke kapitalis, sebagaimana negara-negara maju sudah menerapkannya untuk ditiru. Selanjutnya, dalam teori dependensi yang bertolak dari analisa Marxis, dapat dikatakan hanya mengangkat kritik terhadap kapitalisme dari skala pabrik, yaitu majikan dan buruh, ke tingkat antara negara, yaitu sentral dan pinggiran, dengan analisis utama yang sama, yaitu eksploitasi. Demikian halnya dengan teori sistem dunia yang didasari teori dependensi, menganalisis persoalan kapitalisme dengan satuan analisis dunia sebagai hanya satu sistem, yaitu sistem ekonomi kapitalis. B. Perkembangan teori pembangunan setelah kemerdekaan. Tanggal 20 Januari 1949, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman pertama kali menyitir istilah developmentalist. Untuk selanjutnya, ia mempropagandakan istilah underdevelopment bagi negara-negara bekas jajahan agar mampu meredam pengaruh komunisme sosialisme sebagai tawaran ideologi pembangunan. Stephen Gill, teori modernisasi, lahir sekitar tahun 1950 di Amerika Serikat sebagai wujud respon kaum intelektual atas Perang Dunia II yang telah menyebabkan munculnya negara dunia ketiga. Salah satu teori pembangunan adalah teori sistem dunia. Teori sistem dunia atau analisis sistem dunia yang menyatakan bahwa dunia modern hanya dapat dipahami sebagai sistem global dengan suatu division of labor dan sistem budaya jamak yang membentuk suatu hierarki internasional melalui perjuangan negara dan kelas yang tidak pernah berhenti. Latar belakang teori sistem dunia yaitu Immanuel Westerlin dimulai pada tahun 1970-an. Ia melihat kegagalan pembangunan di negara berkembang dalam kerangka yang menyeluruh sebagai bagian dari mekanisme kerja sistem ekonomi dunia kapitalis yang tertanam kuat menelusuri kebangkitan ekonomi dunia kapitalis pada abad ke-16, di mana hubungan antara wilayah pusat dan pinggiran bercorak eksploitasi. Sumber pijakannya adalah ajaran neo-Marxis yang diserap dari pendapat dan kritik kalangan depensia yang kemudian diperbarui dalam analisis fenomena pembangunan. Isi teori neo-Marxis adalah neo-Marxis melihat imperialisme dari sudut pandang negara pinggiran dengan lebih memberikan perhatian pada akibat imperialisme pada negara-negara dunia ketiga. Yang kedua, neo-Marxis percaya bahwa negara dunia ketiga lebih matang untuk melakukan revolusi sosialis. Dan yang terakhir, neo-Marxis lebih tertarik pada arah revolusi Tiongkok dan Kuba. Ia berharap banyak pada kekuatan revolusioner. Menurut Westerlin,
Secara hierarkis, wilayah dunia dapat dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, wilayah pusat. Wilayah pusat adalah negara-negara atau kota-kota utama dunia yang selama ini menjadi pusat-pusat bisnis, keuangan, teknologi, dan perdagangan internasional yang mengendalikan seluruh rangkaian denyut perekonomian yang berlandaskan sistem kapitalis. Kota-kota metropolis itu seperti Washington DC yang berada di Amerika Serikat, London, Paris, Berlin, Tokyo, Brussels, Amsterdam, serta negara-negara Eropa maju lainnya. Wilayah ini menjadi penyangga sekaligus simbol tegaknya sistem kapitalis global yang mendominasi sebagian besar aktivitas perdagangan dunia. Negara-negara pusat ini merupakan aktor utama yang menggerakkan perubahan-perubahan dunia, termasuk menentukan nasib negara-negara yang sedang membangun. Selanjutnya, wilayah semi pinggiran atau semi periphery. Di luar kelompok negara atau wilayah pusat, terdapat wilayah semi pinggiran, yaitu wilayah yang sudah memiliki tingkat kemajuan lumayan dibandingkan dengan negara-negara pinggiran. Wilayah ini sudah mampu mengembangkan industri yang cukup kuat dan maju, yang ditopang oleh aktivitas perdagangan dan keuangan yang memadai serta institusi ekonomi yang mapan. Namun demikian, negara pinggiran belum bisa melepaskan sepenuhnya ketergantungan dari negara-negara maju, apalagi menyamainya. Kehadiran negara-negara semi pinggiran sesungguhnya diperlukan untuk membawa stabilitas dan perimbangan dalam mencegah eksploitasi yang berlebihan negara-negara pusat kepada negara-negara pinggiran, di mana negara-negara semi pinggiran dapat menjadi bumper atau penahan eksploitasi tersebut dengan membangun aliansi dengan negara-negara pinggiran. Dalam konteks ini, negara-negara semi pinggiran memiliki posisi penting dalam mendinamisasikan keadaan dengan bertindak sebagai inkubator perubahan. Yang ketiga, wilayah pinggiran. Wilayah pinggiran adalah negara-negara yang memiliki status ekonomi terbelakang, memiliki tingkat kemiskinan yang cukup besar, kualitas sumber daya yang rendah, tata pemerintahan yang buruk, serta tatanan sosial yang rapuh. Negara-negara ini merupakan pemasok bahan mentah untuk keperluan industri, sekaligus tempat pemasaran produk-produk industri negara-negara maju dalam mata rantai perdagangan ekonomi dunia. Negara-negara pinggiran senantiasa bergantung kepada negara maju, dan mereka tidak bisa lepas dari sistem yang ada. Ahli-ahli negara pinggiran bisa mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Mereka justru makin larut dari sistem tersebut dan ikut memperdalam pengaruh sistem ekonomi kapitalis di wilayahnya. Bentuk-bentuk eksploitasi yang dirasakan oleh wilayah-wilayah pinggiran adalah: wilayah pinggiran menjadi sumber pemasok bahan-bahan mentah yang murah dan sekaligus menjadi penopang ekonomi negara penjajahnya. Kondisi tersebut berlanjut sehingga pada abad ke-20 ketika negara-negara jajahan mengalami kemerdekaan, meskipun setelah itu banyak negara-negara yang baru lahir dan berdaulat secara politik, namun secara keseluruhan mereka tidak bisa melepaskan ikatannya dengan sistem dunia yang sudah terbentuk dengan mapan itu. Bahkan, belakangan dengan semakin majunya ekonomi dan pesatnya perkembangan teknologi serta informasi, penetrasi sistem kapitalis semakin jauh, mengujam dan menyebar ke segala kehidupan masyarakat dalam bentuk lahirnya globalisasi. Dengan kata lain, globalisasi lebih memperkuat kedudukan sistem dunia. Dalam konteks ini, Westerling menolak dengan tegas pandangan dominan bahwa tata ekonomi dunia yang dicirikan oleh kapitalisme global merupakan produk pasca Perang Dunia Kedua. Sistem dunia justru berkembang jauh sebelumnya, yaitu 500 tahun yang lalu, semenjak Eropa mengalami kebangkitan menurut Westerling.
merumuskan 3 strategi bagi terjadinya proses kenaikan kelas. Westerlin melihat di mana di dalam dinamika sistem dunia, yakni kapitalis global, selalu memberikan peluang bagi negara-negara yang ada untuk naik ataupun turun kelas. Yang pertama, kenaikan kelas dengan merebut kesempatan yang ada. Karena di dinamika yang ada pada sistem perekonomian dunia, pada satu kali harga komoditi primer menjadi murah sekali dan barang industri mahal. Akibatnya, negara-negara pinggiran tidak lagi bisa mengimpor barang industri. Dalam keadaan seperti ini, negara-negara yang sudah terdesak mengambil tindakan yang berani dan mulai melakukan industrialisasi substitusi impor sendiri. Tindakan ini akan memungkinkan negara ini naik kelas dari negara pinggiran menjadi setengah pinggiran. Yang kedua, kenaikan kelas terjadi juga melalui undangan. Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan industri raksasa di negara pusat perlu melakukan eksperimen keluar. Kondisi ini melahirkan adanya perusahaan-perusahaan multinasional yang membutuhkan mitra di negara-negara berkembang. Akibat pembagian ini, muncullah industri di negara-negara pinggiran yang diundang oleh perusahaan multinasional untuk bekerja sama. Proses ini jelas dapat meningkatkan posisi negara pinggiran menjadi setengah pinggiran. Dan yang terakhir adalah kenaikan kelas yang ketiga terjadi karena negara tersebut menjalankan kebijaksanaan untuk menjalankan kebijakan untuk memandirikan negaranya sendiri. Cara tepat yang dikemukakan oleh Westerlin untuk menghilangkan sistem kapitalis adalah tatanan kapitalis harus dilawan bersama oleh negara-negara berkembang melalui suatu gerakan anti-sistem berskala global dengan mengarahkan semua energi pada sumber-sumber surplus ekonomi. Sasarannya adalah agar penyedotan surplus ekonomi global secara besar-besaran dapat dihentikan dengan jalan mengurangi tingkat laba serta lebih memperhatikan pada persoalan pemerataan. Jadi, berbeda dari teori modernisasi dalam perspektif pembangunan, hubungan ekonomi antara negara-negara maju dengan negara berkembang bersifat saling menguntungkan. Teori sistem dunia justru berpandang sebaliknya, hubungan itu bersifat merugikan. Menurut Westerlin juga, cara yang paling tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah adanya suatu perjuangan kelas berskala global di mana negara-negara pinggiran bersatu padu dapat mengurangi tingkat laba yang disedot oleh negara-negara metropolis sehingga mengurangi surplus ekonomi yang selama ini dinikmati oleh negara-negara pusat. Contoh yang paling kentara adalah bagaimana negara-negara punya kebajikan yang ketat terhadap eksploitasi sumber daya alam. Salah satunya adalah dengan melakukan moratorium ataupun pengendalian ekspor sumber daya mineral mentah ke metropolis sebelum diproses menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Tindakan ini dapat mengerem aliran surplus ke metropolis dengan penahanan surplus laba. Diharapkan negara-negara kapitalis tidak lagi memiliki kekuatan yang dahsyat seperti pada masa-masa sebelumnya, mengingat ekonomi kapitalis dunia ini tidak mungkin dapat melakukan ekspansinya secara geografis dalam bentuk kolonialisme dan imperialisme seperti mana pada masa-masa sebelumnya. Adapun ahli-ahli yang mengkritik teori sistem dunia ini. Yang pertama adalah William E. Robinson. William E. Robinson mengkritik sistem dunia karena sentrisme negara dan ketidakmampuannya untuk mengkonseptualisasikan kebangkitan globalisasi. Robinson menyarankan bahwa teori sistem dunia tidak memperhitungkan kekuatan sosial transnasional yang muncul dalam hubungan yang ditempa antara mereka dan institusi global yang melayani kepentingan. Selanjutnya, menurut Westerlin sendiri,
Kritik terhadap sistem dunia datang dari 4 arah. Yang pertama positif, yang kedua Marxis ortodoks, yang ketiga otonom negara, dan yang terakhir adalah budayawan. Selanjutnya menurut Robert Werner, ia memprioritaskan pasar dunia berarti mengabaikan struktur kelas lokal. Dan selanjutnya menurut Theda Skocpol, melihat pada reduksionisme di mana ia percaya sistem antar negara bagian jauh dari suprastruktur sederhana dari ekonomi dunia dan dunia kapitalis. Demikianlah hasil video UTS Teori Pembangunan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.